Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Septianto, saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas TTKI, yaitu merangkum jurnal. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja untuk penjelasannya. Baik, jurnal yang pertama yaitu dengan judul Usulan Penjadwalan Produksi dengan Metode Campbell-Dudeck-Smith pada produk personal care di PT LF Beauty Manufacturing Indonesia. Penulis jurnal ini adalah PM Sari. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2020. Bidang pada jurnal ini adalah bidang industri. Langsung saja ke rangkumannya. Yang pertama yaitu ada permasalahan jurnalnya. Permasalahan jurnalnya yaitu terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan produksi dapat diakibatkan masih tingginya nilai makaspan yang digunakan, sehingga menimbulkan terganggunya jadwal produksi. Substansinya yaitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang penjadwalan produksi dengan menggunakan metode Master Production Schedule, yang disingkat MPS, dan Campbell-Dudeck-Smith CDS. Cara penyelesaian permasalahannya itu, yang pertama adalah langkah awal yang dilakukan peramalan dengan menggunakan software WinKSB. Lalu merencanakan MPS dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dengan metode Raw Cut Capacity Planning, yang disingkat RCCP. Kemudian melakukan pengurutan job dengan makaspan terkecil dengan metode CDS. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca adalah perancangan penjadwalan produksi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan manufaktur. PT LF Beauty Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang permintaannya bersifat make to order dengan sistem produksi flow shop. Tetapi perusahaan ini memiliki penjadwalan produksi yang belum efektif. Kata kunci dari jurnal ini adalah produksi sabun MPS Campbell-Dudeck-Smith. Ya, kita lanjutkan saja ke jurnal yang kedua. Pada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Perancangan Lean Manufacturing dengan Metode Value Stream Mapping, yang disingkat VSM, di PT Jokro Bersaudara Priok. Penulis jurnal ini adalah Haji Rusmawan. Level jurnal ini adalah Sinta 5. Pada tahun 2020, jurnal ini dikeluarkan. Bidang jurnal ini adalah bidang industri. Langsung saja ke rangkumannya. Rangkuman yang pertama yaitu permasalahan. Permasalahan pada jurnal ini yaitu perusahaan masih belum optimal untuk memenuhi permintaan dari pelanggan setiap bulannya, karena sistem produksi yang masih tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Substansi. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk minimalkan waste dengan menggunakan metode Value Stream Mapping, yang disingkat VSM, dengan menggunakan pembobotan Waste Relationship Matrix, yang disingkat WRM, dan Waste Assessment Questionnaire, yang disingkat WAQ. Cara penyelesaian permasalahan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan metode Value Stream Mapping, yang disingkat VSM, dan menggunakan pembobotan Waste Relationship Matrix WRM, dan Waste Assessment Questionnaire WAQ. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca ini adalah PT Jokro Bersaudara Priok merupakan perusahaan jasa engineering dengan memproduksi fabrikasi part mesin lainnya, diantaranya yaitu spare part pengolah limbah. Kata kunci dari jurnal ini adalah diagram sebab akibat, Value Stream Mapping, Waste Assessment Model, yang disingkat WAM. Baik, jurnal yang ketiga adalah usulan formulasi strategi PT ABC dalam kompetisi industri EPC migas di Indonesia. Penulisnya yaitu A. Yoshana. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2020. Bidang jurnal ini adalah bidang industri. Rangkuman. Permasalahannya yaitu kebutuhan minyak bumi di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Tetapi hal ini tidak seimbang dengan produksi dalam negeri yang terus menurun. Substansinya adalah tujuan penelitian ini adalah supaya bisa meningkatkan kapasitas produksi minyak bumi di dalam negeri ini sehingga mendorong aktivitas eksplorasi, pengembangan, dan produksi yang didukung oleh kontraktor, konsultan, perusahaan EPC, dan penyedia jasa lainnya dalam bidang migas. Cara penyelesaian permasalahannya yaitu dengan sebagai solusinya
PT ABC itu membuat formulasi strategi mulai dari strategi korporat, strategi bisnis, sampai strategi fungsional. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca adalah PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produk dan EPC migas di Indonesia sejak tahun 1986. Kata kunci dari jurnal ini adalah EPC, manajemen strategi, strategi korporat, strategi bisnis, strategi fungsional. Ya, kita lanjutkan saja ke jurnal yang selanjutnya. Baik, jurnal yang keempat dengan judul jurnal yaitu Manajemen Gudang Spare Part PT Sinergining Adi Selaras menggunakan metode 5S dan ABC. Penulis dari jurnal ini adalah G.A. Putra. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2020. Bidang jurnal ini adalah di bidang industri. Rangkuman jurnal ini, PT Sinergining Adi Selaras merupakan perusahaan distributor yang menggunakan perlengkapan alat laboratorium, perminyakan oil dan gas. Perusahaan ini memiliki permasalahan pada bagian gudang yang terutama terjadinya overstock maupun kehabisan stok yang letak gudangnya yang masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang perbaikan manajemen gudang dan penataan spare part. Untuk masalah manajemen penataan spare part, akan digunakan pengelompokan barang sesuai frekuensi penggerak-gerakan barang dengan menggunakan metode ABC agar staf gudang dengan mudah menemukan spare part yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat. Sedangkan untuk masalah kerapihan gudang akan menggunakan pendekatan standar 5S. Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, Setsuke, yang akan memberikan standar dari kedisiplinan pegawai gudang dan sistem penerimaan barang maupun permintaan barang. Kata kunci dari jurnal ini adalah tata letak gudang, spare part, dan metode 5S. Ya, kita lanjutkan saja ke jurnal yang selanjutnya. Pada jurnal yang kelima yaitu dengan judul Menurunkan Cacat Crawling pada Keramik Berglasier Putih dengan menggunakan metode Six Sigma di PT HIS. Penulis dari jurnal ini adalah Hadi Suprapto. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2020. Bidang jurnal ini adalah di bidang industri. Ya, langsung saja ke rangkuman jurnal ini. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan dalam dunia industri baik sektor manufaktur dan jasa telah mengalami perubahan dan perkembangan. Tiap perusahaan saling berkompetisi untuk memenangkan persaingan dan mendapatkan pangsa pasar. Dalam pencapaian visi dan misi, perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan peningkatan kualitas baik dari sistem manajemen mutu yang diterapkan maupun kualitas dari produk yang dihasilkan. Six Sigma merupakan suatu metode dan pengendalian dan peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan (DPMO) untuk setiap transaksi produksi dan barang dan jasa. Jadi Six Sigma merupakan suatu metode atau teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatik yang menggunakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. Dengan menggunakan metode Six Sigma dapat diketahui bahwa kualitas keramik berglasier putih yang diproduksi oleh PT HSI di tahun 2017 berada pada level 2,35 Sigma dengan tingkat kerusakan 19.830/45. Cacat untuk sejuta produksi (DPMO). Kata kunci dari jurnal ini adalah kualitas keramik Six Sigma, DMAIC, dan crawling. Ya, kita lanjutkan saja ke jurnal yang selanjutnya. Pada jurnal yang keenam yaitu dengan jurnal Analisis Jumlah Tenaga Kerja pada Departemen Field Produksi dalam mempengaruhi produktivitas perusahaan. Studi kasus di Job Pertamina, Talisman, Jambi Merang. Penulis jurnal ini adalah Oktarini. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2016. Jurnal ini berada pada bidang industri. Langsung saja ke rangkuman jurnal ini. Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja ini sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Maka sangatlah penting untuk mencari tenaga kerja yang profesional. Kenyataannya, untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jika proses seleksi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan tidak direncanakan dengan benar, maka sangat sulit
bagi perusahaan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam bidang masing-masing, maka perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga produktivitas dapat meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah tenaga kerja operator dalam mencapai dua jenis produksi yang ditargetkan, yaitu produksi gas P1 dan kondensat P2, sehingga produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk regresi linear. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel jumlah tenaga kerja dengan produktivitas perusahaan. Ya, kita lanjutkan saja ke jurnal yang selanjutnya. Pada jurnal yang ketujuh, yaitu dengan judul Penyebab Kecacatan pada Crude Palm Oil CPO dengan menggunakan 7 Tools. Penulis dari jurnal ini adalah Ahmad Anshori. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2018. Bidang jurnal ini adalah di dalam bidang industri. Rangkuman pada jurnal ini adalah PT Sinar Alam Permai dalam kaitan memenuhi permintaan pelanggan masih dihadapi dengan permasalahan mengenai mutu dari produk, di mana masih terdapat cacat pada produk CPO seperti kadar asal lemak bebas ALB dengan lebih dari 8,8%, kadar kotoran lebih dari 8,6%, dan kadar air lebih dari 8,8%, yang mana produksinya tiap jam mencapai 3 ton per jam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya kecacatan-kecacatan pada produk crude palm oil, menganalisis jenis kecacatan akibat kerusakan produk secara terus-menerus, dan menerapkan alat 7 Tools untuk mengatasi masalah saat produksi crude palm oil. Lanjut ke jurnal yang selanjutnya. Pada jurnal yang ke-8 dengan judul Pengaruh Jumlah Peralatan Terhadap Peningkatan Produksi di PIT 1 Utara Bangko Barat menggunakan software SPPSS 23. Penulis jurnal ini adalah Masayu Roshida. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2017. Bidang jurnal ini adalah bidang industri. Faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan, serta faktor peralatan penunjang proses produksi. Peralatan produksi dalam hal ini tidak bisa dikesampingkan, sehingga perusahaan perlu melakukan perawatan guna menemukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target produksi. Permasalahan yang terjadi antaranya jumlah peralatan yang mempengaruhi peningkatan produksi di PIT 1 Utara Bangko Barat, di mana untuk melihat pengaruh jumlah peralatan dengan peningkatan produksi dapat menggunakan bantuan software SPSS 23. SPSS 23 merupakan program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi batubara diantaranya kondisi tambang, cuaca, sengketa lahan, kondisi geologi, dan yang terakhir ada mogok kerja. Baik, kita lanjutkan saja ke jurnal yang selanjutnya. Pada jurnal yang ke-9, pengendalian kualitas produk dengan pendekatan metode SPC di PDAM Tirta Musi Palembang. Penulis jurnal ini adalah Masayu. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2018. Bidang jurnal ini adalah di bidang industri. Rangkuman jurnal ini adalah perusahaan air minum seperti perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Musi Palembang yang harus selalu menjaga kualitas produksi air bersih, memerlukan pengendalian kualitas untuk menghindari jumlah produk gagal yang menyimpang jauh dari standar. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah Statistical Process Control. Teknik penyelesaian masalah yang digunakan bertindak sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengolah, dan memperbaiki proses dengan menggunakan alat-alat manajemen dan tindakan perancangan. Berdasarkan hasil perhitungan manual pada batas pengendali untuk peta X dan peta R, dapat dianalisis bahwa seluruh data hasil pengukuran berada pada batas pengendalian yang ditunjukkan bahwa data tersebut dalam kondisi in statistical control.
Besar simpangan baku yaitu 0,65. Dengan menilai kapasibilitas besar 0,03, perbedaan perhitungan antara pengolahan data secara manual dan software tidak menunjukkan beda yang signifikan. Semua data masuk ke dalam batas pengendalian. Ya, baik, jurnal yang terakhir adalah dengan judul metode pirolisis, upaya untuk mengkonversi limbah plastik menjadi bahan bakar cair alternatif. Penulis jurnal ini adalah Reni Laili. Level jurnal ini adalah Sinta 5 yang dikeluarkan pada tahun 2019. Bidang jurnal ini adalah bidang industri. Ya, baik, langsung saja ke rangkuman jurnal ini. Air minum kemasan banyak tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum yang sehat sebagai sumber air mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kondisi apapun. Tetapi pada umumnya orang kurang disiplin memperhatikan lingkungan karena setelah airnya habis, kemasannya dibuang secara sembarangan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan masalah berupa dampak limbah padat kemasan bekas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonversi kemasan plastik bekas yang menjadi limbah dan pencemaran bagi lingkungan untuk dirubah menjadi bahan bakar cair. Ya, baik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.